Hai, rekan-rekan aviation. Baru-baru ini lagi marak kabar tentang rencana merger antara Garuda Indonesia, Citylink, dan Pelita Air ya. Nah, dari beberapa sumber yang kita temukan, proses penyatuan maskapai Garuda Indonesia, Citylink, dan Pelita Air masih dalam tahap penjejakan atau masih dalam proses seperti itu. Hal ini kembali ditegaskan oleh staf khusus Menteri Badan Usaha milik negara BUMN. Saya mengatakan bahwa Kementerian BUMN menginginkan proses penyatuan pengelolaan 3 maskapai plat merah ini dapat terjadi dalam waktu dekat. Namun disampaikan, langkah penyatuan harus memerlukan proses kejadian yang matang dan menyeluruh. Targetnya ya secepat-cepatnya, namun belum tahu kapan dan belum ada waktu yang ditentukan. Apa sebenarnya yang menjadi alasan untuk merger ketiga perusahaan ini? Menteri BUMN Erick Thohir berencana akan melakukan penggabungan merger ini terhadap 3 maskapai BUMN agar sebagai bagian dari program efisiensi perusahaan BUMN yang saat ini perlu dilanjutkan pada klaster maskapai penerbangan. Adapun alasan Erick Thohir melakukan merger terhadap 3 maskapai yang merupakan BUMN itu ada 2 hal penting. Di antaranya yang pertama adalah ungkap Erick Thohir untuk menekan biaya logistik di Indonesia sehingga semakin meringankan dunia bisnis. Kami upayakan Pelita Air, Citylink, dan Garuda merger untuk menekan kos, kata Erick. Fakta berikutnya, alasan yang kedua adalah Indonesia masih kekurangan armada penerbangan. Erick menyebut Indonesia masih kekurangan sekitar 200 pesawat jika dibandingkan dengan Amerika Serikat. Dia juga mengungkapkan di Amerika Serikat jumlah pesawat yang melayani rute domestik sebanyak 7.200 pesawat. Untuk Garuda Indonesia, PT Garuda Indonesia Persero Tbk atau dikenal sebagai Garuda Indonesia dengan kode emiten IDX GIAA adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia yang berkantor pusat di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. Maskapai ini adalah suksesor dari KLM Interinsular Bedrift. Garuda Indonesia merupakan anggota SkyTeam, satu-satunya di Indonesia, dan maskapai terbesar kedua di Indonesia setelah Lion Air. Garuda Indonesia mengoperasikan penerbangan berjadwal ke sejumlah destinasi meliputi benua Asia, Eropa, dan Australia dari Jakarta. Berapa jumlah pesawat Garuda Indonesia? Garuda Indonesia saat ini memiliki total 142 pesawat yang terdiri dari Boeing 777-300ER, Boeing 737-800NG, Airbus A330-200, Airbus A330-300, Airbus A330-900neo, dan ATR 72600. Pada September 2018, rata-rata usia armada telah mencapai 6,62 tahun. PT Citylink Indonesia disingkat Citylink berdiri pada tahun 2009 dan pada tanggal 22 Juni 2012 Citylink mulai beroperasi secara independen mulai tanggal 30 Juni 2012 dengan IATA Live dengan kode QG yang memiliki call sign Super Green. Citylink merupakan maskapai penerbangan berbiaya rendah dengan visi menjadi perusahaan angkutan udara berbiaya murah terkemuka di kawasan regional dengan misi menyediakan jasa angkutan udara komersial terjadwal, berbiaya murah, dan mengutamakan keselamatan serta menguntungkan. Di Jakarta dan Surabaya, pada tahun 2020, Citylink telah melayani lebih dari 100 rute ke 47 destinasi, di antaranya Jakarta, Surabaya, Batam, Bandung, Banjarmasin, Denpasar, Balikpapan, Jogja, Medan, dan beberapa kota besar lainnya, serta melayani penerbangan internasional ke Timur Leste, Malaysia, Cina, Australia, dan Jeddah. Pesawat sendiri, Citylink mengoperasikan ATR 72600, Airbus A320, Airbus A330, serta kargo B737. Air Service atau biasa disingkat menjadi PAS adalah anak perusahaan dari Pertamina yang bergerak di bidang penerbangan.
Dan untuk mendukung kegiatan bisnisnya, perusahaan ini memiliki kantor manajemen di Bandar Udara Pondok Cabe dan 3 kantor cabang, yakni Bandara Udara Halim Perdana Kusuma, Bandar Udara Sultan Haji Mahmud Sulaiman, dan Bandar Udara Pinang Kampai. Hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini mengoperasikan 15 unit helikopter dan 9 unit pesawat terbang. Pelita Air sendiri memulai bisnisnya pada tahun 1963 saat Pertamina mendirikan divisi layanan transportasi udara yang diberi nama Pertamina Air Service untuk mendukung mobilitas pegawai. Dan pada tanggal 24 Januari 1970, divisi ini resmi dipisah menjadi sebuah perusahaan tersendiri dengan nama Pelita Air Service. Perusahaan ini pun menyediakan layanan transportasi udara untuk Pertamina maupun untuk perusahaan minyak dan gas lainnya. Pada 24 November 1987, perusahaan ini mendirikan Indo Pelita Aircraft Service (IAS) untuk menyediakan jasa pemeliharaan komponen berputar seperti turbin, kompresor, pompa, serta layanan umum dan mekanik lapangan. Pada tahun 2016, perusahaan ini mulai menyediakan jasa pengangkutan bahan bakar minyak, dan pada tahun yang sama perusahaan ini membentuk Strategic Business Unit atau disingkat SBU bandara untuk mengelola bandara-bandara milik Pertamina. Pada tahun 2019, SBU Bandara mulai mengelola 3 bandara milik Pertamina, yaitu Bandar Udara Pondok Cabe, Bandar Udara Pinang Kampai, dan Bandar Udara Garukin. Pada tahun 2020, perusahaan ini memulai menyediakan jasa pengangkutan kargo umum. Dan pada tanggal 4 April 2022, perusahaan ini kembali membuka penerbangan berjadwal, yakni dari Jakarta ke Denpasar dengan menggunakan Airbus A320-214. 2 bulan kemudian, perusahaan ini kembali membuka rute penerbangan berjadwal dari Jakarta ke Jogja dengan menggunakan pesawat kelas awal. Pelaku pasar di Bursa Efek Jakarta dengan isu ini dikabarkan saham PT Garuda Indonesia Persero Tbk atau GIAA naik 4,11% ke level Rp76 pada pembukaan perdagangan di Rabu tanggal 23 Agustus 2023. Hal ini seiring dengan pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir mengenai rencana melebur maskapai penerbangan milik BUMN, yakni Garuda Indonesia, Citylink, dan Pelita Air. Dan dikabarkan hingga pukul 9.04 WIB, antrian beli pada saham Garuda Indonesia mencapai 1,8 juta dengan harga tertinggi Rp75. Sementara di antrian jual sebanyak 74968 dengan harga tertinggi Rp80. Merger tersebut, harga tiket pesawat akan lebih murah dari saat ini. Staf khusus 3 Menteri BUMN menegaskan merger 3 maskapai itu tidak ada hubungannya dengan perubahan tarif pasar. Pasalnya masing-masing maskapai berada di kelas yang berbeda. Ya enggak lah, perubahan tarif mengikuti harga tiket Garuda Indonesia. Nggak mungkin karena pastinya kelasnya beda. Dan saat ini juga masih dihitung-hitung kelasnya masih beda, serta apakah kelasnya Garuda Indonesia nanti di level atas, Pelita Air di tengah, Citylink di low cost carrier atau LCC, dan belum tahu. Dilihat nanti bagaimana jelasnya Kementerian BUMN di Jakarta. Buat rekan-rekan aviation semua, silakan taruh komentarnya di kolom komentar. Bagaimana pendapat kamu dengan merger ini?